Tidak. Ini bukan kemah kita. Sudah waktunya mengembalikan pusaka curianku. Selamat datang di Sirap Kasunyatan, tempat di mana kisah gelap setiap bisikan gaib yang dibangkitkan. Di sini kita tidak cuma mendengar kisah cerita horor, kita masuk kisah yang telah lama ditutup-tutupi dunia, kisah sebuah mitos atau dongeng horor yang mencekam. Mari kita ikuti kisahnya. Hiruk-pikuk terminal Lebak Bulus siang itu terasa lebih padat dari biasanya. Panas matahari Jakarta yang menyengat seolah berlomba dengan asap knalpot bus untuk membuat siapa saja merasa gerah dan ingin segera pergi. Namun, di tengah kekacauan itu, aku berdiri dengan senyum yang sulit disembunyikan. Namaku Abu Lawas, dan hari ini adalah hari yang sudah kutandai di kalender sejak 3 bulan lalu. Di sekelilingku, 6 sahabat terbaikku sibuk dengan ransel keril mereka masing-masing. Ada Bima yang sedang mengecek ulang tiket bus kami dengan wajah seriusnya yang khas. Chandra, seperti biasa, sudah mulai menggoda pedagang asongan yang lewat, mencoba menawar tahu Sumedang dengan harga teman. Danu dan Eko sedang berdebat kecil tentang siapa yang seharusnya membawa tenda kapasitas 4 orang, sementara Fajar dan Galih sibuk membetulkan tali sepatu bot mereka di trotoar. "Weh Abu, melamun saja kau. Ayo naik, busnya sudah siap berangkat 5 menit lagi," teriak Bima sambil melambaikan tiket di tangannya. Aku tersentak dan segera memanggul tas gunungku yang berkapasitas 60 liter. Beban di punggung terasa berat, tapi hatiku terasa sangat ringan. Ini adalah ritual tahunan kami, 7 sekawan yang mencoba lari sejenak dari rutinitas pekerjaan dan hiruk-pikuk ibu kota. Tujuan kami kali ini adalah sebuah gunung megah di Jawa Barat yang konon memiliki jalur pendakian yang indah dan belum terlalu ramai dikunjungi. Begitu kami masuk ke dalam bus, hawa dingin dari penyejuk udara langsung menyambut, menjadi oase di tengah panasnya Lebak Bulus. Kami mengambil tempat duduk di bagian tengah. Aku duduk bersebelahan dengan Galih, si bungsu di antara kami yang energinya seolah tidak pernah habis. "Siap untuk petualangan kali ini, Bu?" tanya Galih antusias sambil menyandarkan kepalanya ke jendela. "Selalu siap, Gal. Kali ini kita santai saja, nikmati alam," jawabku sambil membetulkan posisi duduk agar lebih nyaman. Perjalanan keluar dari Jakarta selalu memakan waktu, terjebak macet di beberapa titik tol dalam kota. Namun, suasana di dalam bus sama sekali tidak membosankan. Chandra yang duduk di kursi depan kami memutar badannya ke belakang, memulai rentetan lelucon receh yang sukses membuat kami semua tertawa terbahak-bahak, bahkan mengundang senyum tipis dari penumpang lain. Eko menimpali dengan cerita konyolnya saat salah masuk ruang rapat di kantor minggu lalu. Tawa kami adalah musik pembuka perjalanan ini, mengiringi transisi pemandangan dari gedung-gedung beton pencakar langit menjadi pepohonan hijau yang mulai mendominasi di kiri dan kanan jalan tol Jagorawi. Waktu berlalu tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat ketika bus kami akhirnya keluar dari jalan utama dan mulai menyusuri jalanan berkelok menuju kaki gunung. Udara di dalam bus mulai terasa lebih dingin, bukan karena AC, melainkan karena suhu luar yang merambat masuk melalui kaca jendela. Pemandangan kebun teh yang menghampar luas menyegarkan mata yang lelah menatap layar komputer setiap hari. "Lihat itu," tunjuk Fajar ke arah puncak gunung yang terlihat samar-samar tertutup kabut tipis. "Megah sekali." Kami turun di sebuah persimpangan kecil di desa terakhir. Begitu pintu bus terbuka, udara segar pegunungan langsung menampar pipi kami. Baunya khas, campuran aroma tanah basah, daun pinus, dan udara bersih yang jarang kami temui di kota. Kami merenggangkan otot-otot yang kaku setelah berjam-jam duduk. "Oke semuanya, cek perlengkapan terakhir sebelum kita jalan," perintah Bima. Naluri kepemimpinannya langsung mengambil alih. Kami semua menurut, memastikan botol minum mudah dijangkau dan ikatan ransel sudah kencang. Rencana kami hari ini tidak muluk-muluk,
Kami tidak akan langsung mendaki ke puncak. Target kami hanyalah mencapai pos perkemahan di pinggir sungai yang letaknya tidak terlalu jauh dari titik awal pendakian, sekitar 2 jam berjalan santai. Kami ingin menikmati malam pertama dengan tenang sebelum memulai pendakian yang lebih berat besok lusa. Langkah pertama di jalur setapak berbatu itu terasa magis. Suara sepatu bot yang menggerus tanah, gesekan dedaunan, dan nyanyian serangga hutan menjadi simfoni yang menenangkan. Jalur yang kami lalui cukup landai, dikelilingi oleh pohon-pohon damar yang menjulang tinggi. Cahaya matahari sore menerobos sela-sela dedaunan, menciptakan garis-garis cahaya yang indah di lantai hutan. "Danu, kau yakin bawa kompor portable-nya kan?" tanya Eko di tengah perjalanan, nafasnya mulai sedikit memburu tapi wajahnya ceria. "Aman kok, logistik aman di tas Bima dan aku, jangan khawatir kelaparan," saut Danu tenang. Dia memang orang yang paling bisa diandalkan soal urusan perut dan logistik. Kami berjalan beriringan, sesekali berhenti untuk sekedar memotret jamur unik yang tumbuh di batang pohon lapuk atau mengagumi bunga hutan yang berwarna cerah. Tidak ada sinyal ponsel di sini, dan itu adalah sebuah kemewahan. Tidak ada notifikasi email, tidak ada panggilan dari atasan, hanya kami dan alam. Sekitar 1,5 jam berjalan, suara gemericik air mulai terdengar sayup-sayup. Semakin lama semakin jelas, memanggil kami untuk segera tiba. Galih yang berjalan paling depan bersorak girang. "Sampai! Wai, tempatnya gila keren banget!" teriak Galih. Kami mempercepat langkah dan akhirnya keluar dari rimbunnya pepohonan, menuju sebuah area terbuka yang datar. Di sana, sebuah sungai selebar 5 meter mengalir dengan air yang begitu jernih hingga dasar sungainya yang berbatu bisa terlihat jelas. Airnya tampak kebiruan memantulkan langit sore. Di sisi sungai, terdapat hamparan rumput hijau yang cukup luas dan terlindung oleh kanopi pohon besar yang rindang. "Ini surga," gumam Chandra, kali ini tanpa nada bercanda. Ia benar-benar terpukau. Aku melepaskan ranselku dan meletakkannya di atas rumput. Rasanya seperti melepaskan beban dunia. Aku berjalan mendekati sungai, berjongkok, dan membasuh muka dengan air pegunungan itu. Dinginnya menusuk tulang, tapi seketika menghilangkan rasa lelah dan kantuk. Kesegarannya luar biasa. "Tempat ini sempurna," kata Fajar yang sudah berdiri di sampingku, matanya memandang aliran sungai yang tenang. "Kita bisa bikin tenda menghadap ke sungai." Tanpa perlu banyak komando lagi, kami mulai bekerja sama mendirikan tenda. Kami membawa 3 tenda. 1 tenda kapasitas 4 orang untuk tempat tidur, dan 2 tenda kapasitas 2 orang. 1 untuk tidur sisanya, dan 1 lagi kami fungsikan untuk menyimpan logistik agar tidak basah oleh embun. Suara pasak yang dipukul ke tanah dan suara rangga tenda yang disatukan memecah kesunyian hutan sesaat. Kami bekerja dengan cekatan, seolah sudah hafal tugas masing-masing. Bima dan Danu mengurus tenda utama, sementara aku dan Chandra mendirikan tenda-tenda kecil. Eko dan Galih mulai mengumpulkan ranting-ranting kering di sekitar area untuk membuat api unggun nanti malam, sementara Fajar mulai mengeluarkan peralatan masak untuk menjerang air panas. Dalam waktu 30 menit, kampung kecil kami sudah berdiri kokoh. Tenda-tenda berwarna oranye dan biru itu tampak kontras, namun indah berpadu dengan hijaunya pepohonan dan beningnya air sungai. Matahari mulai turun perlahan, menyisakan semburat jingga di ufuk barat yang terlihat dari celah pepohonan. Aku duduk bersandar pada batang pohon besar di dekat tenda, memperhatikan teman-temanku. Bima sedang tertawa mendengar lelucon Eko yang sedang meniup-niup kompor portable. Galih sedang mencoba mencelupkan kakinya ke sungai dan langsung berteriak kedinginan, membuat Chandra tertawa terbahak-bahak. Danu dan Fajar sedang menyeduh kopi. Aroma kopi hitam mulai menguar, bercampur dengan udara lembab hutan. Ada perasaan damai yang menyelimuti hatiku. Jauh dari Jakarta, jauh dari target bulanan, dan jauh dari ekspektasi orang lain. Di sini, di kaki gunung ini, aku hanya menjadi abu lawas, seorang manusia yang merindukan pelukan alam bersama sahabat-sahabatnya. "Bu, kopi," seru Danu sambil menyodorkan cangkir enamel berisi cairan hitam pekat yang mengepul. Aku menerimanya dengan senyum lebar.
Terima kasih, Nuh. Aku menyeruput kopi panas itu perlahan. Rasanya nikmat luar biasa. Jauh lebih enak daripada kopi mahal di kafe manapun di Jakarta. Suasana semakin syahdu seiring dengan meredupnya cahaya matahari. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menggantikan kicauan burung yang mulai kembali ke sarangnya. Malam ini bakal dingin banget sepertinya, kata Bima yang kini duduk di sebelahku, ikut memandangi sungai. Baguslah, itu yang kita carikan, biar bisa pakai jaket tebal yang setahun cuma keluar sekali dari lemari, jawabku sambil terkekeh. Bima tertawa pelan. Benar juga, tapi serius Abu, terima kasih sudah mengusulkan tempat ini. Dari awal perjalanan sampai titik ini, semuanya terasa pas. Tidak terlalu capek, tapi pemandangannya juara. Tunggu sampai besok kita naik lebih tinggi, Bim. Katanya pemandangannya lebih gila lagi, sahutku. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan suara alam mengisi percakapan. Di seberang sana, Eko dan Chandra sudah mulai mengeluarkan gitar kecil yang entah bagaimana caranya bisa muat di dalam tas Chandra. Petikan gitar sumbang mulai terdengar, menyanyikan lagu-lagu lama yang kami semua hafal liriknya. Malam mulai turun menyelimuti perkemahan kami. Lampu-lampu tenda mulai dinyalakan, menciptakan pendaran cahaya hangat di tengah kegelapan hutan. Kami berkumpul melingkar di atas matras yang digilar di rumput, ditemani suara aliran sungai yang tak pernah putus. Ini baru permulaan, awal dari sebuah petualangan yang ku yakin akan menjadi cerita tak terlupakan bagi kami bertujuh. Dan saat ini, di pinggir sungai dengan air jernih ini, tidak ada tempat lain yang lebih ingin kujadikan tempat bernaung selain di sini, bersama mereka. Langit di atas kami perlahan berubah warna, seolah alam sedang melukis kanvas raksasa dengan sapuan kuas terakhirnya hari ini. Gradasi jingga yang hangat perlahan tergerus oleh warna ungu pekat, menandakan bahwa sang surya telah benar-benar pamit ke peraduannya. Di ketinggian ini, pergantian waktu bukan hanya soal perubahan cahaya, melainkan juga perubahan suhu yang drastis. Angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi menyejukkan, kini berubah menjadi tusukan-tusukan halus yang menembus pori-pori jaket tebal yang kupakai. Kami bertiga, aku, Rian dan Dika, segera menyadari bahwa berdiam diri bukanlah pilihan bijak saat malam mulai merayap. Rasa lapar mulai mengirimkan sinyal perih di perut, berpadu dengan dingin yang mulai membuat ujung-ujung jari terasa kaku. Rencana kami sederhana, membuat api unggun, memasak mie instan, dan menyeduh kopi panas untuk mengusir dingin. Itu adalah skenario standar pendakian yang selalu kami bayangkan sejak berangkat dari kaki gunung tadi pagi. Ayo, kumpulkan kayunya sekarang sebelum gelap total, perintahku sambil mulai memunguti ranting-ranting kering yang berserakan di sekitar area kemah kami. Rian dan Dika mengangguk setuju. Dalam waktu singkat, kami telah bekerja sama dengan efisien. Sebuah tumpukan kayu bakar berbentuk piramida kecil telah tersusun rapi di tengah-tengah lingkaran batu yang kami buat. Ranting-ranting kecil sebagai pemantik diletakkan di bagian paling bawah, sementara kayu yang lebih besar menanti giliran untuk dilalap api di bagian atas. Semuanya tampak sempurna. Kami sudah membayangkan hangatnya jilatan api yang akan menerangi wajah-wajah lelah kami. Dika merogoh saku celana kargonya, tempat ia biasa menyimpan perlengkapan kecil. Oke, saatnya pesta, ujarnya dengan nada optimis sambil mengeluarkan sebuah korek api gas berwarna biru transparan. Ia berjongkok di depan tumpukan kayu, melindungi area pemantik dengan telapak tangannya dari hembusan angin. Jempolnya menekan pemantik. Cekrek, hanya percikan api kecil yang muncul, namun tidak ada nyala yang bertahan. Dika mencoba lagi. Cekrek, cekrek, masih sama, tidak ada api yang menyambar ranting kering di hadapannya. Dahi Dika mulai berkerut. Ia mengocok korek itu, mendekatkannya ke telinga, lalu mengamatinya di bawah sisa cahaya senja yang kian redup. Wajahnya yang tadinya ceria, perlahan berubah pucat. Gasnya habis, gumamnya pelan, seolah tak percaya.
Jangan bercanda, Dik, sambar Rian cepat, nadanya sedikit meninggi. Kita baru sampai, masa sudah habis? Serius, Yan, lihat nih, cairannya benar-benar kering. Sepertinya tombolnya tertekan terus selama di dalam tas tadi, jawab Dika, kali ini dengan nada panik yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba memantik lagi berkali-kali, namun hasilnya nihil. Hanya suara gesekan batu api yang terdengar menyedihkan di tengah kesunyian hutan. Kecemasan yang dingin, lebih dingin dari angin gunung, menyelimuti kami bertiga. Kami saling berpandangan. Aku segera membongkar tas pinggangku, berharap ada korek cadangan yang terselip. Rian melakukan hal yang sama dengan tas carrier-nya. Kami mengeluarkan semua isi kantong, membalik-balikan saku jaket hingga meraba dasar tas. Nihil. Bodoh banget kita, rutuku pada diri sendiri. Kesalahan paling fatal dalam pendakian adalah bergantung pada satu alat vital tanpa cadangan. Tanpa api, malam ini akan menjadi siksaan panjang. Makanan mentah tidak bisa dimasak, dan yang lebih buruk, hipotermia mengintai jika suhu terus turun. Suasana menjadi hening dan mencekam. Langit kini sudah sepenuhnya gelap. Hanya cahaya bintang yang samar-samar menembus celah dedaunan pinus di atas kami. Harapan untuk menikmati malam yang hangat dan perut kenyang seakan lenyap ditelan kegelapan. Dika duduk lemas di atas batang kayu lapuk, memandangi tumpukan kayu yang kini tak lebih dari sekedar sampar hutan yang tak berguna. Mataku menyapu sekeliling, mencoba mencari solusi di tengah keputusasaan, meski aku tak tahu apa yang kucari. Pandanganku menembus kepekatan hutan di sisi utara tenda kami. Awalnya, aku mengira itu hanya kunang-kunang atau pantulan cahaya bintang, namun cahaya itu diam dan stabil. Warnanya oranye kemerahan, berkedip lembut namun konstan. Itu api unggun. "Hei, lihat itu!" bisikku sambil menunjuk ke arah celah pepohonan yang cukup jauh. Rian dan Dika menoleh serentak, mata mereka menyipit, berusaha memfokuskan pandangan di kegelapan. "Itu api unggun lalin?" tanya Rian ragu. "Iya, pasti api unggun. Warnanya oranye, bukan putih seperti lampu senter," tegasku. Harapan baru seketika menyeruak di dada. Keberadaan api unggun berarti ada pendaki lain, dan adanya pendaki lain berarti ada kemungkinan besar mereka memiliki korek api atau setidaknya bara yang bisa dimintai. "Jauh banget kelihatannya," komentar Dika, meski nada suaranya terdengar lebih hidup daripada sebelumnya. "Nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meter kalau potong kompas lewat pepohonan itu," perkiraku. "Kita harus ke sana, kita butuh api." "Siapa yang pergi?" tanya Rian. Pertanyaan itu menggantung di udara. Hutan di malam hari memiliki aura yang sama sekali berbeda dibandingkan siang hari. Bayangan pohon-pohon besar tampak seperti raksasa yang mengawasi, dan suara-suara hewan malam mulai terdengar sahut-menyahut. Meninggalkan area tenda yang relatif aman untuk menembus semak belukar bukanlah ide yang menarik bagi siapapun. Aku melihat wajah kedua temanku. Dika tampak masih merasa bersalah karena korek apinya yang habis, sementara Rian terlihat menggigil kedinginan. Sebagai orang yang pertama kali melihat cahaya itu, aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil inisiatif. "Biar aku saja," kataku akhirnya mencoba terdengar mantap. "Kalian jaga tenda dan siapkan bahan makanan. Begitu aku balik bawa api, kita langsung masak." "Yakin sendirian?" tanya Dika khawatir. "Yakin, cuma sebentar kok. Lagian cahayanya kelihatan jelas dari sini, jadi aku nggak bakal nyasar," jawabku sambil menyalakan senter kepala. Cahaya putih terang membelah kegelapan di hadapanku. Aku merapatkan jaket, membenarkan letak kuplut, dan mengambil nafas panjang. Udara dingin mengisi paru-paruku, memberikan sensasi segar sekaligus ngilu.
Dengan langkah pasti, aku meninggalkan lingkaran tenda kami yang gelap gulita, melangkah menuju satu-satunya titik terang yang ada di hutan ini. Langkah pertamaku terasa berat. Tanah hutan yang tidak rata dan tertutup daun-daun basah membuatku harus ekstra hati-hati. Bunyi krak dari ranting kering yang terinjak terdengar sangat keras di telinga, seolah memecah kesunyian malam. Sinar senterku menyapu batang-batang pohon pinus yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seiring langkahku. Semakin jauh aku berjalan, semakin aku merasa terisolasi. Suara obrolan Rian dan Tika sudah tidak terdengar lagi, digantikan oleh suara jangkrik dan desau angin yang menggesek dedaunan. Rasa takut sempat singgah sebentar. Pikiran tentang binatang liar atau cerita-cerita horor gunung yang sering kudengar, namun segera ku tepis. Fokusku hanya satu, titik cahaya oranye itu. Cahaya itu menjadi pemanduku, seperti mercusuar bagi kapal yang tersesat di lautan badai. Semakin aku mendekat, cahaya itu semakin membesar. Aku mulai bisa mencium aroma asap kayu bakar yang khas, aroma yang saat ini bagiku lebih wangi daripada parfum mahal sekalipun. Aroma itu memberikan kepastian bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Jaraknya ternyata sedikit lebih jauh dari dugaanku karena medan yang sedikit menanjak dan berliku. Nafasku mulai memburu, mengeluarkan uap putih di udara dingin. Namun semangatku terpacu saat melihat siluet tenda yang mulai terbentuk di dekat sumber cahaya itu. Akhirnya semak-semak terakhir berhasil kulewati. Aku tiba di pinggiran sebuah area terbuka kecil, tempat di mana api unggun itu menyala dengan gagah. Api itu cukup besar, menari-nari di tiup angin, memancarkan kehangatan yang bisa kurasakan bahkan dari jarak 10 meter. Kayu-kayu terbakar dengan suara kertak-kertek yang menenangkan. Namun, ada yang aneh. Biasanya, di sekitar api unggun sebesar ini akan ada sekelompok pendaki yang sedang bercanda, bernyanyi, atau setidaknya mengobrol. Tapi di sini sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada denting nesting, tidak ada alunan gitar. Aku melangkah perlahan mendekat, mencoba tidak mengejutkan siapapun yang ada di sana. "Permisi," ucapku pelan, suaraku sedikit parau karena dingin. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat lagi hingga bisa melihat dengan jelas area di sekitar api. Di sana duduk seseorang, sendirian. Sosok itu duduk membelakangiku, menghadap sepenuhnya ke arah api. Ia mengenakan jaket parka tebal berwarna gelap dengan tudung kepala yang ditarik menutupi sebagian besar kepalanya. Posturnya diam, nyaris seperti patung, seolah sedang terhipnotis oleh tarian lidah api di hadapannya. Ada keraguan yang menahan langkahku sejenak. Situasi ini terasa ganjil. Siapa yang mendaki sendirian dan duduk dalam keheningan total seperti ini? Namun, bayangan wajah teman-temanku yang kedinginan di tenda memaksaku untuk mengabaikan rasa canggung itu. "Malam, Mas," atau "Mbak," sapaku lagi dengan suara sedikit lebih keras, berusaha terdengar amah namun sopan. Sosok itu tidak langsung menoleh. Ia bergerak pelan, sangat pelan, seakan enggan mengalihkan perhatiannya dari api. Gerakannya begitu halus, nyaris tanpa suara. Perlahan, kepalanya berputar ke arahku. Cahaya api unggun menyinari separuh wajahnya, sementara separuh lainnya tertutup bayangan tudung jaket. Aku tidak bisa melihat matanya dengan jelas, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang tajam mengunci keberadaanku. Boleh saya minta tolong?" tanyaku tergagap, merasa terintimidasi oleh keheningan orang ini. "Korek api kami habis, teman-teman saya kedinginan di sana. Boleh saya meminjam korek atau meminta sedikit bara?" Orang itu masih diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Angin berhembus kencang, membuat api unggun berkobar lebih besar, melemparkan percikan bunga api ke udara malam. Dalam keremangan itu, aku melihat sudut
bibirnya sedikit terangkat, meski aku tak yakin apakah itu sebuah senyuman ramah atau sesuatu yang lain. Tanpa berkata sepatah kata pun, tangan sosok itu terulur menunjuk ke arah tumpukan kayu di sebelahnya. Di sana tergeletak sebuah kotak korek api kayu kuno, bukan korek gas modern, melainkan korek api batang yang wadahnya terbuat dari karton kecil. Aku menghela nafas lega meski perasaan was-was belum sepenuhnya hilang. "Terima kasih banyak," ucapku sambil membungkuk sedikit, lalu melangkah maju untuk mengambil kotak korek api itu. Saat tanganku menyentuh kotak korek tersebut, ujung jariku tidak sengaja bersentuhan dengan sarung tangan yang dikenakan sosok itu. Dingin, bukan dingin seperti suhu udara malam ini, melainkan dingin yang kaku dan menusuk, seolah tidak ada aliran darah di dalamnya. Aku menarik tanganku dengan refleks cepat. "Ambillah." Akhirnya suara itu terdengar. Suaranya berat, rendah, dan serak, seperti suara gesekan dua batu kali di dasar sungai. Ada nada lelah yang teramat sangat dalam satu kata itu. "Terima kasih," ulangku, kali ini sambil melangkah mundur perlahan. Instingku menyuruhku untuk segera pergi dari tempat itu. "Saya akan segera kembalikan setelah api kami menyala." Sosok itu kembali memalingkan wajahnya menghadap api, seolah kehadiranku sudah tidak lagi penting baginya. "Tidak perlu dikembalikan, simpan saja," gumamnya pelan, nyaris tertelan suara angin. Aku tidak membantah. Menggenggam erat kotak korek api itu, aku berbalik dan mempercepat langkahku kembali ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan cahaya misterius dan penghuninya yang ganjil itu di belakang punggungku. Ada rasa syukur karena mendapatkan api, namun ada juga rasa penasaran yang bercampur ngeri yang mulai merambat di tengkukku. Siapa dia dan kenapa dia sendirian di tengah hutan seluas ini? Langkahku kuseret perlahan membelah ketebalan kabut yang kian menjadi. Udara dingin di ketinggian ini bukan lagi sekedar menyentuh kulit, melainkan sudah menusuk hingga ke persendian. Namun, fokusku terkunci pada satu titik, pendar cahaya oranye yang berkelip lemah di kejauhan, sekitar 50 meter di depan sana. Itu satu-satunya harapan agar kami tidak membeku malam ini. Di belakangku, tenda kami telah berdiri, namun tanpa api. Malam di gunung ini terasa seperti hukuman mati yang lambat. Semakin aku mendekat, bau belerang yang biasanya mendominasi udara kawah perlahan bercampur dengan aroma lain. Aroma kayu terbakar dan sesuatu yang mirip rempah masakan. Aneh, siapa yang memasak dengan aroma sekuat ini di tengah badai kabut seperti sekarang? Logikaku berusaha menepis rasa curiga. Mungkin pendaki lain. Gunung ini memang populer, wajar jika ada kelompok lain yang berkemah, meski lokasi cahaya ini agak terpisah dari jalur umum landai yang biasa dipakai mendirikan tenda. Suara gemeretak ranting dimakan api mulai terdengar, diiringi desis pelan cairan yang mendidih. Aku memperlambat langkah, berusaha agar kedatanganku tidak mengejutkan siapapun yang ada di sana. "Permisi," suaraku tercekat di tenggorokan, keluar lebih pelan dari yang kuharapkan. Pemandangan di depanku membuatku tertegun sejenak. Di sana, di sebuah ceruk kecil yang sedikit terlindung oleh batuan besar, sebuah api unggun menyala cukup terang. Namun, tanpa tenda, tidak ada peralatan kemah modern yang mencolok warnanya. Hanya ada api itu, sebuah panci hitam legam di atasnya, dan seseorang yang duduk menghadap nyala api membelakangiku. Sosok itu seorang perempuan, rambutnya panjang terurai, sedikit kusut tertiup angin gunung yang membawa uap air. Ia mengenakan pakaian tebal berwarna gelap, menyatu dengan bayang-bayang di sekelilingnya. Yang membuatku merasa ganjil adalah ketenangannya. Di tengah angin yang menderu dan suhu yang mungkin sudah 1 digit, ia duduk diam, tak bergeming, seolah hawa dingin tak menyentuhnya sama sekali. Tangannya sesekali bergerak mengaduk isi panci dengan sendok kayu panjang. "Malam, Mbak," sapaku lagi. Kali ini sedikit lebih keras, mencoba mengalahkan suara angin.
Sosok itu berhenti mengaduk. Perlahan, kepalanya menoleh sedikit ke arahku, namun tidak sepenuhnya. Asap dari api unggun yang tertiup angin tiba-tiba mengepul tebal, menutupi wajahnya tepat saat ia menoleh. Aku hanya bisa menangkap siluet rahangnya yang tegas dan sorot mata yang samar di balik kepulan asap putih itu. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun kehadirannya terasa begitu padat, begitu nyata, hingga membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan, gerakannya kaku namun anggun. "Maaf ganggu malam-malam," ujarku, mencoba bersikap sesopan mungkin. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, mungkin karena lelah atau mungkin karena atmosfer di sekitar perempuan ini terasa berbeda. Heningnya terlalu menekan. "Saya dari tenda di sebelah sana, korek api kami basah kena embun, gak bisa nyala. Boleh pinjam korek sebentar, cuma buat nyalahin api, nanti saya balikin atau kalau mbak punya lebih saya ganti." Perempuan itu diam sejenak. Tangannya yang semula memegang sendok kayu, kini beralih ke saku jaketnya atau jubahnya, aku tidak bisa memastikannya dalam remang cahaya. Ia merogoh sesuatu, lalu mengulurkan tangannya ke arahku tanpa menoleh lagi. Aku melangkah maju, sedikit ragu. Jarak kami hanya terpisah 1 meter sekarang. Aroma masakan itu semakin kuat, bau tanah basah dan daun busuk yang terbakar. Di telapak tangannya yang terbuka, tergeletak sebuah korek api gas bening, jenis yang biasa dijual di warung kaki lima, warnanya merah. "Terima kasih mbak, penyelamat banget ini," kataku sambil menjulurkan tangan untuk mengambil benda kecil itu. Saat ujung jariku bersentuhan dengan kulit tangannya, sensasi aneh menjalar cepat ke lengan. Kulitnya dingin, bukan dingin wajar karena suhu udara, melainkan dingin yang kaku, seperti menyentuh permukaan marmer di pagi buta. Dan saat aku menggenggam korek api itu, benda plastik tersebut juga terasa sedingin es. Rasanya tidak masuk akal, mengingat ia duduk begitu dekat dengan api unggun yang menyala hangat. Seharusnya benda di sakunya menyerap sedikit panas tubuh atau panas api, bukan? "Hati-hati." Suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin yang lewat di telingaku. Suaranya serak, rendah, dan datar. Aku tersentak sedikit. "Ya, oh iya mbak, hati-hati, makasih banyak ya." Perempuan itu sudah kembali menatap pancinya, mengaduk pelan dengan gerakan monoton yang hipnotik. Asap kembali membubung, menyelimuti sosoknya hingga menjadi bayangan samar di balik tirai abu-abu. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk segera pergi dari sana. Bukan karena dia jahat, dia baru saja menolongku. Tapi ada naluri purba di kepalaku yang berteriak bahwa tempat ini bukan tempatku. "Saya pinjam dulu, nanti saya antar balik," kataku cepat, lalu membalikkan badan tanpa menunggu balasannya. Aku berjalan cepat, setengah berlari kecil kembali ke arah tenda kami. Korek api merah itu kugenggam erat di tangan kanan. Dinginnya masih terasa menggigit telapak tanganku, seolah benda itu baru saja dikeluarkan dari freezer. "Dapat!" Suara salah satu temanku menyambut begitu bayanganku muncul di area perkemahan kami. Wajah-wajah cemas dan kedinginan menatapku penuh harap. Mereka duduk berhimpitan di atas matras, membungkus diri dengan sleeping bag. "Dapat!" Seruku berusaha terdengar ceria dan menyembunyikan getar aneh yang masih tersisa di dadaku. "Ada pendaki cewek di balik bukit sana, dia lagi masak. Untung dia punya korek lebih." "Syukurlah," sahut temanku yang lain sambil menghembuskan napas lega. Uap putih keluar dari mulutnya. "Kirain kita bakal makan mie mentah malam ini." Tanpa membuang waktu, aku berlutut di depan tumpukan kayu ranting dan parafin yang sudah kami susun sebelumnya. Tanganku sedikit gemetar saat memantik korek api itu. Sekali tekan, api menyembur stabil. Anehnya, meskipun bodinya terasa sedingin es, apinya menyala normal, bahkan terasa sangat panas. Dalam hitungan detik, parafin terbakar, lidah api menjilat ranting-ranting kering, dan perlahan membesar melahap kayu yang lebih tebal. Cahaya hangat seketika menerangi wajah-wajah sahabatku. Senyum merekah di bibir mereka. Ketegangan yang sejak tadi menggantung karena ancaman hipotermia, perlahan mencair seiring membesarnya nyala api. "Gila, dingin banget tadi. Lu penyelamat, bro," ujar temanku sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya di depan api.
Aku ikut duduk, menyodorkan tanganku ke arah kehangatan itu. Rasa dingin dari korek tadi perlahan pudar, digantikan oleh sengatan hangat api unggun. Aku memasukkan korek merah itu ke dalam saku celanaku, berniat mengembalikannya nanti setelah kami selesai masak dan makan. Namun, rasa malas dan nyaman mulai menyergap. Nanti aja balikinnya, pikirku. Mungkin besok pagi sekalian, toh dia kelihatannya nggak butuh-butuh banget. Kami pun mulai sibuk, air dimasak, mie instan dibuka, kopi diseduh. Gelak tawa mulai terdengar, memecah kesunyian hutan yang mencekam. Cerita-cerita konyol tentang perjalanan tadi siang mulai mengalir, melupakan sejenak lelah dan pegal di kaki. Suasana menjadi begitu hidup dan akrab. Di tengah canda tawa teman-temanku, sesekali mataku melirik ke arah kegelapan di balik punggung kami, ke arah di mana perempuan itu berada. Tidak ada cahaya orange yang terlihat dari sini karena terhalang kabut tebal dan pepohonan. Namun aku tahu dia ada di sana, sendirian. Aku meraba saku celanaku, memastikan benda kecil itu masih ada. Masih terasa sedikit dingin menembus kain celana, kontras dengan pahaku yang hangat. "Woi, melamun aja, nih kopi mumpung panas," tegur temanku menyodorkan cangkir enamel yang mengepul. Aku tersentak dan menyambut cangkir itu sambil tertawa kecil. Enggak, cuma mikir enak banget akhirnya bisa ngopi. Aku menyeruput kopi hitam itu, membiarkan cairan hangat mengalir ke kerongkongan, mengusir sisa-sisa rasa ganjil yang tadi sempat hinggap. Sudahlah, mungkin perempuan itu hanya pendaki introvert yang butuh ketenangan, atau mungkin dia sedang menunggu rombongannya yang lain. Yang penting sekarang kami aman, perut akan segera kenyang, dan malam ini kami punya api. Kami terus bercerita hingga larut, menikmati malam yang hangat di bawah atap langit yang tertutup kabut, sama sekali tidak menyadari bahwa pertemuan singkatku tadi adalah awal dari rangkaian keanehan yang akan segera kami hadapi. Untuk saat ini, ketidaktahuan adalah selimut ternyaman kami. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah dedaunan, menciptakan pola abstrak di atas tanah yang masih basah oleh embun. Udara pagi itu terasa begitu segar, mengisi paru-paruku dengan aroma tanah basah dan getah pinus yang menenangkan. Aku menggeliat pelan, merenggangkan otot-otot yang terasa kaku setelah tidur beralaskan matras tipis di dalam tenda. Suara burung-burung hutan mulai terdengar riuh bersahutan, menandakan kehidupan di gunung ini telah dimulai kembali. Teman-temanku masih terlelap, dengkuran halus terdengar dari balik kantung tidur mereka masing-masing. Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka dulu. Ada satu hal yang harus kuselesaikan pagi ini. Tanganku merogoh saku jaket, merasakan benda dingin dan keras di sana. Korek api. Semalam, aku meminjamnya dari sekelompok pendaki yang berkemah tak jauh dari lokasi kami karena korek milikku macet total. Mereka sangat ramah, menyuguhkan kopi hangat dan berbagi cerita di dekat api unggun. Rasanya tidak sopan jika aku tidak segera mengembalikannya sebelum mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan atau turun gunung. Aku keluar dari tenda dengan langkah perlahan agar tidak menimbulkan gaduh. Hutan di pagi hari tampak jauh lebih ramah dibandingkan malam hari. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon, memberikan kesan mistis namun indah. Dengan ingatan yang masih segar, aku menyusuri jalan setapak kecil yang tadi malam kulewati. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 50 meter ke arah utara dari tenda kami, sedikit menuruni lembah kecil yang terlindung pepohonan besar. Langkahku ringan, diiringi siulan kecil. Aku membayangkan mungkin mereka sedang memasak sarapan. Aroma kopi atau mie instan biasanya menjadi ciri khas pagi hari di perkemahan. Namun, semakin dekat aku melangkah ke lokasi tersebut, keningku mulai berkerut. Tidak ada aroma asap, tidak ada suara obrolan atau denting alat masak. Hening, hanya suara alam yang mendominasi. Mungkin mereka masih tidur, pikirku positif, meski rasa heran mulai menyusup.
Aku menyingkap semak belukar terakhir yang memisahkan jalur setapak dengan area terbuka tempat mereka berkemah semalam. Senyum ramah sudah kupersiapkan di wajahku untuk menyapa mereka. Namun, detik berikutnya, senyum itu membeku. Langkahku terhenti mendadak, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan kakiku. Di hadapanku tidak ada tenda. Tidak ada sisa abu bekas api unggun, tidak ada jejak kaki, sampah, atau tanda-tanda kehidupan manusia lainnya. Tanah di area terbuka itu tertutup rumput liar yang tinggi dan semak berduri, seolah tidak pernah diinjak oleh siapapun selama bertahun-tahun. Dan yang membuat darahku berdesir hebat, tepat di tengah area di mana semalam aku duduk melingkar bersama mereka, berdiri sebuah gundukan tanah memanjang. Itu bukan tempat berkemah, itu sebuah makam tua. Makam itu tampak sangat menyedihkan. Sebuah batu nisan yang miring dan hampir tertutup lumut hijau tebal menjadi penandanya. Tulisan di batu itu sudah terkikis zaman, tak lagi bisa dibaca. Akar-akar pohon beringin tua di dekatnya menjalar liar, seakan memeluk makam itu dengan erat. Suasana di sekitar tempat itu berubah drastis. Udara yang tadinya segar menyegarkan, kini terasa dingin menusuk tulang, lembab dan berat. Aku terengah, mataku menyapu sekeliling dengan panik, mencari penjelasan logis. Semalam, aku yakin 100% aku duduk di sini. Aku melihat tenda dom berwarna oranye milik mereka di sebelah sana. Aku merasakan hangatnya api unggun yang menyala di titik ini. Aku bahkan meminum kopi yang mereka suguhkan. Bagaimana mungkin semuanya lenyap tanpa sisa dalam hitungan jam? Bahkan, jika mereka berkemas sangat rapi, pasti ada bekas rumput yang tertindih tenda atau sisa abu pembakaran. Ini tidak ada sama sekali. Rumput-rumput itu tegak berdiri, liar, dan tak terusik. Bulu kudu di tengkuku meremang hebat, sensasinya menjalar hingga ke lengan dan punggung. Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini memacu ritme gila-gilaan, berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Rasa takut yang primal, murni, dan tak terbendung mulai menguasai diriku. Ini bukan halusinasi, ini sesuatu yang lain. Permisi, bisikku tanpa sadar, suaraku tercekat di tenggorokan. Angin berhembus tiba-tiba, menggoyangkan dahan-dahan pohon di atas makam, menciptakan suara gesekan yang mirip bisikan lirih. Itu adalah batas toleransiku. Tanpa pikir panjang lagi, aku memutar tubuh dan lari. Aku berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli pada ranting-ranting yang menampar wajahku atau akar pohon yang hampir membuatku tersandung. Napasku memburu, paruku terasa terbakar, tapi kakiku terus memacu kembali ke arah tenda teman-temanku. Rasa aman yang kurasakan saat bangun tidur tadi musnah tanpa berbekas, digantikan oleh teror murni. Bayangan wajah-wajah ramah orang-orang semalam kini berkelebat di benakku, namun kali ini terasa mengerikan. Wajah-wajah yang terlalu pucat untuk ukuran pendaki yang terpapar matahari, senyum yang terlalu kaku, dan mata yang entahlah, aku tidak berani mengingatnya lebih detail. "Woi, bangun, bangun!" teriakku begitu sampai di area perkemahan kami. Aku hampir menabrak rangka tenda saking paniknya. Teman-temanku, Raka dan Dimas, tersentak kaget. Raka yang baru saja keluar dari tenda dengan wajah bantal menatapku bingung. Dimas menyembul dari balik sleeping bag-nya dengan mata menyipit. "Kenapa sih lu?" Pagi-pagi udah teriak kayak orang kesurupan, gerutu Raka sambil menguap, merenggangkan tangannya. Aku membungkuk, menumpukan tangan di lutut, berusaha mengatur napas yang tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras di pelipisku. Wajahku pasti pucat pasi karena Raka yang tadinya santai langsung berubah raut mukanya menjadi cemas. "Lu kenapa? Dikejar babi hutan?" tanya Dimas, kini sudah sepenuhnya sadar dan keluar dari tenda. Aku menggeleng kuat-kuat, menelan ludah yang terasa pahit. Bukan babi hutan. Tempat itu, tempat semalam."
Tempat semalam, tempat lu minjem korek itu, tanya Raka memastikan. Iya, seruku dengan suara bergetar. Gue balik ke sana mau balikin korek, tapi tempat itu kosong, Kak. Nggak ada tenda, nggak ada bekas api unggun, nggak ada apa-apa. Ya mungkin mereka udah jalan duluan kali, subuh-subuh, sahut Dimas rasional. Anak gunung kan emang suka summit attack pagi buta. Bukan itu masalahnya, potongku cepat. Mataku melotot ngeri menatap mereka berdua. Tempat itu bukan tempat camping, Dim. Itu kuburan, makam tua. Rumputnya tinggi banget. Nggak mungkin ada yang mendirikan tenda di situ semalam tanpa membabat rumputnya dulu. Dan nggak ada bekas apa-apa. Tanahnya rata, cuma ada gundukan kuburan sama nisan lumutan. Hening sejenak. Raka dan Dimas saling berpandangan. Ekspresi mereka campuran antara bingung dan skeptis. Ah, lu salah jalan kali, masih ngantuk, nyasar ke tempat lain, kata Raka mencoba menenangkan, meski nadanya terdengar ragu. Gue nggak salah jalan, gue apal banget jalurnya, cuma lurus doang dari sini, bantahku keras. Gue semalam ngobrol sama siapa, Kak? Dim, mereka ngasih gue kopi, mereka ketawa-ketawa. Tubuhku menggigil. Kengerian itu kembali menyeruak, lebih nyata sekarang saat aku menyuarakannya. Udah, tenang dulu, Dimas menepuk bahuku. Minum dulu nih air putih, dia menyodorkan botol minumnya. Aku meneguk air itu dengan rakus, mencoba meredakan detak jantungku. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Tangan kananku masih mengepal erat sejak tadi. Saking paniknya berlari, aku lupa bahwa aku masih menggenggam korek api yang hendak ku kembalikan itu. Koreknya, gumamku pelan. Mana koreknya? Coba lihat, pinta Raka. Paling korek gas biasa kan? Perlahan aku membuka kepalan tanganku. Jantungku kembali berdebar saat jari-jariku terbuka satu persatu. Apa yang ada di telapak tanganku membuat Raka dan Dimas terdiam 1000 bahasa. Mata kami bertiga terpaku pada benda itu. Itu bukan korek api gas plastik murahan yang biasa dijual di warung kaki lima. Bukan pula korek Zippo modern. Benda itu terbuat dari logam berwarna kuning keemasan yang berkilau suram tertimpa cahaya matahari pagi. Bentuknya lonjong dengan ukiran-ukiran rumit yang sangat halus di seluruh permukaannya. Motifnya menyerupai naga atau mungkin ular yang melilit dengan mata kecil yang terbuat dari batu merah delima seukuran butiran pasir. Ini, Raka mendekatkan wajahnya, matanya membelalak. Ini emas? Aku merasakan berat benda itu, jauh lebih berat dari ukurannya yang kecil. Logamnya terasa dingin di kulit, namun anehnya ada getaran halus yang seolah menjalar dari benda itu ke telapak tanganku. Semacam denyutan energi yang lemah tapi konstan. Gue semalam minjem ini, gue pakai buat nyalain rokok. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Semalam di tangan gue rasanya kayak korek biasa, tapi sekarang... Dimas memberanikan diri menyentuhnya dengan ujung jari. Gila, ini barang antik bro, lihat ukirannya. Ini bukan barang zaman sekarang. Lu dapet ini dari mereka? Aku mengangguk kaku. Orang yang minjemin gue, bapak-bapak tua yang duduk paling pojok. Dia cuma senyum waktu ngasih ini. Kami bertiga terdiam, dikelilingi suara hutan yang tiba-tiba terasa mencekam. Sinar matahari yang tadinya hangat, kini terasa tak mampu mengusir dingin yang merayap di punggung kami. Benda di tanganku ini adalah bukti fisik, bukti bahwa pengalaman semalam bukanlah mimpi atau halusinasi. Aku benar-benar berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata, dan mereka meninggalkan jejak. Sebuah pusaka emas yang kini berada dalam genggamanku, membawa misteri yang entah akan berujung kemana. Kita harus turun, kata Raka tiba-tiba. Suaranya tegas namun menyiratkan ketakutan. Sekarang juga kita packing, jangan ada yang ditinggal.
Aku menatap korek api emas itu sekali lagi. Mata merah delima pada ukiran naga itu seolah menatap balik ke arahku, menyimpan rahasia ratusan tahun yang terkubur di gunung ini. Dengan tangan gemetar, aku memasukkannya ke dalam saku terdalam di tasku, berharap bisa menyembunyikannya dari dunia, atau mungkin menyembunyikan diriku dari pemilik aslinya yang mungkin sedang mengawasi dari balik pepohonan. Sisa kabut pagi masih menggantung rendah di antara pepohonan pinus saat kami memutuskan untuk mengemasi barang-barang lebih awal. Udara dingin yang menusuk tulang seolah tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di dalam dada kami masing-masing. Kejadian semalam, pertemuan ganjil itu, dan benda yang kini terasa berat di saku jaketku membuat suasana di antara kami menjadi kaku. Tidak ada canda tawa seperti saat kami mendaki kemarin sore. Teman-temanku pun lebih banyak diam, sesekali melempar pandang ke arah saku kananku yang sedikit menggembung, tempat korek api emas itu kusembunyikan. Kami sepakat untuk tidak langsung pulang. Rasa penasaran ini terlalu menyiksa jika dibiarkan mengendap begitu saja. Kami butuh jawaban, kami butuh kepastian bahwa apa yang kami alami bukanlah pertanda buruk yang akan mengekor sampai ke rumah. Berdasarkan saran dari seorang pendaki lain yang kami temui di pos bayangan, kami diarahkan untuk menemui Abah Karta, seorang kuncen atau juru kunci yang tinggal tidak jauh dari gerbang pos pendakian. Konon, beliau adalah sesepuh yang paling mengerti seluk-beluk gunung ini, termasuk hal-hal yang tidak kasat mata. Perjalanan turun terasa lebih cepat, mungkin karena langkah kami didorong oleh kegelisahan. Sesampainya di kaki gunung, kami langsung menuju sebuah rumah panggung sederhana berdinding bilik bambu yang terletak agak terpencil dari pemukiman warga lainnya. Halaman rumahnya bersih, dikelilingi tanaman obat dan bunga-bunga liar yang entah kenapa tumbuh sangat subur. Aroma tembakau bercampur kemenyan samar-samar tercium saat kami mengetuk pintu kayu yang tampak tua namun kokoh itu. Seorang pria tua membukakan pintu, rambutnya sudah memutih seluruhnya, tertutup ikat kepala batik yang lusuh namun rapi. Meski kulit wajahnya dipenuhi kerutan yang memetakan usianya, sorot matanya tajam dan jernih, seolah mampu menembus isi pikiran kami. Itu adalah Abah Karta. Tanpa banyak bertanya, beliau mempersilahkan kami masuk dan duduk di atas tikar pandan yang tergelar di ruang tamu. "Duduklah, minum dulu teh hangatnya, biar tenang sukma kalian," ucap Abah Karta dengan suara yang berat namun menenangkan. Entah sejak kapan, di atas meja kecil di tengah ruangan sudah tersedia teko lirik dan beberapa gelas kaleng. Kami menyeruput teh itu perlahan, hangatnya menjalar ke perut, sedikit meredakan ketegangan otot-otot kami. Abah Karta menyalakan rokok lintingannya, menghembuskan asap putih ke udara, lalu menatapku lekat-lekat. Tatapannya tidak menghakimi, justru terasa seperti seorang kakek yang sedang menatap cucunya dengan penuh pengertian. "Ada yang berat yang kamu bawa turun, nak," ujarnya tiba-tiba, memecah keheningan. "Bukan berat di tas kerilmu, tapi berat di sini," lanjutnya sambil menunjuk ke arah saku jaketku. Jantungku berdegup kencang. Teman-temanku saling berpandangan, tampak tegang. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jaket dan mengeluarkan korek api emas bermotif naga itu. Aku meletakkannya perlahan di atas meja kayu di hadapan Abah. Benda itu berkilau tertimpa cahaya matahari yang menyelinap masuk dari celah dinding bambu, terlihat sangat kontras dengan kesederhanaan ruangan itu. Abah Karta tersenyum tipis. Beliau tidak menyentuhnya, hanya mengamatinya lamat-lamat sambil mengangguk-angguk kecil. "Sudah kuduga," gumamnya pelan. "Abah tahu benda ini," tanyaku dengan suara parau. "Semalam di puncak bayangan ada sosok wanita. Dia cantik, berpakaian kebaya zaman dulu. Dia memberikan ini padaku saat aku kehilangan arah." Abah Karta menghela nafas panjang, lalu membetulkan posisi duduknya. "Kalian tidak perlu takut. Sosok yang kalian temui itu, kami di sini menyebutnya Nyi Mas Gandasari.
Beliau bukan hantu penasaran, bukan juga demit yang suka mengganggu pendaki. Mendengar itu, salah satu temanku memberanikan diri bertanya, "Jadi dia itu siapa, Bah? Kenapa dia mendatangi teman kami?" "Beliau adalah penjaga," jawab Abah tegas. "Penjaga keseimbangan di gunung ini. Sudah ratusan tahun beliau bersemayam di sana, menjaga hutan dan isinya dari tangan-tangan jahil. Jarang sekali beliau menampakkan diri, kecuali pada orang-orang tertentu atau dalam keadaan mendesak." Aku menelan ludah, masih merasa bingung. Tapi kenapa aku, Bah? Dan kenapa korek api ini? Aku bahkan tidak merokok. Abah Karta tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah dan menghilangkan kesan mistis yang sempat terbangun. "Benda itu bukan sekedar korek api, Nak. Itu hanya wujud fisiknya saja agar bisa kamu terima dengan akal manusia. Itu adalah pusaka, sebuah pemberian." Beliau menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih serius. Nyimas memberikan itu bukan tanpa alasan. Beliau tahu apa yang tidak kita tahu. Firasat beliau tajam melampaui waktu. Korek api emas itu adalah simbol perlindungan, cahaya di tengah kegelapan. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata kuncen tua itu. Perlindungan, selama ini aku berpikir bahwa benda ini adalah kutukan atau semacam pancingan agar aku terikat dengan dunia gaib. Namun, penjelasan Abah Karta justru memutarbalikkan prasangkaku. "Maksud Abah, benda ini jimat?" tanyaku ragu. "Sebutlah begitu jika itu mempermudah pemahamanmu," jawab Abah sambil menyeruput kopinya. "Tapi intinya, beliau melihat ada mara bahaya yang mungkin mengintai dirimu di masa depan, atau mungkin ada energi negatif yang sedang mengincarmu tanpa kamu sadari. Benda itu diberikan sebagai tameng. Pusaka itu memiliki energi untuk menolak bala, menjauhkanmu dari malapetaka yang bersifat ghaib maupun nyata." Abah Karta kemudian menunjuk korek api itu dengan dagunya. "Simpanlah, jangan dibuang, jangan juga disalahgunakan. Selama niatmu baik, selama hatimu bersih, benda itu akan menjagamu. Nyimas Gandasari tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk pada manusia yang beliau anggap pantas." Perasaan lega perlahan mulai menyelimuti hatiku. Ketakutan akan sosok wanita berkebaya itu perlahan luntur, berganti dengan rasa hormat dan takjub. Ternyata, pertemuan semalam bukanlah teror, melainkan sebuah pertolongan yang belum kupahami bentuknya. "Jadi, aku harus membawanya terus?" tanyaku lagi memastikan. "Bawalah sampai kamu merasa tidak membutuhkannya lagi, atau sampai benda itu menghilang dengan sendirinya," jawab Abah misterius. "Barang pusaka seperti itu punya kehendak. Dia datang saat dibutuhkan dan akan pergi saat tugasnya selesai." Teman-temanku tampak jauh lebih rileks sekarang. Ketegangan di wajah mereka sudah mencair. Penjelasan Abah Karta masuk akal bagi kami yang masih awam dengan hal-hal spiritual semacam ini. Setidaknya, kami tahu bahwa tidak ada sosok jahat yang mengikuti kami pulang. "Terima kasih, Bah. Penjelasan Abah membuat kami tenang," ucapku tulus, seraya mengambil kembali korek api emas itu. Saat jemariku menyentuh permukaan logamnya, rasanya tidak lagi sedingin atau sepanas sebelumnya. Kali ini, rasanya hangat, seolah menyalurkan energi yang menenteramkan ke seluruh tubuhku. Abah Karta mengangguk. "Ingat pesan Abah, jaga sikap dimanapun berada. Gunung bukan tempat untuk menaklukkan alam, tapi tempat untuk menaklukkan diri sendiri. Nyimas sudah menitipkan oleh-oleh buatmu. Itu tandanya kamu diberi kepercayaan." Kami pun berpamitan setelah berbincang sedikit lagi mengenai sejarah desa dan gunung tersebut. Saat melangkah keluar dari rumah Abah Karta, matahari sudah tinggi. Langit biru cerah membentang di atas kami, seolah merestui perjalanan pulang kami. Aku meraba saku jaketku sekali lagi. Korek api itu masih di sana. Namun kini, beban yang kurasakan sebelumnya telah hilang.
bukan lagi rasa takut yang menghantui, melainkan rasa aman yang aneh. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sisiku, melindungiku dari bayang-bayang yang tak terlihat. Kami berjalan menuju parkiran mobil dengan langkah ringan. Teman-temanku mulai kembali bercanda, membahas betapa konyolnya wajah ketakutan kami tadi pagi. Aku hanya tersenyum menanggapi mereka, sambil sesekali menoleh ke arah puncak gunung yang kini terlihat gagah di kejauhan. Dalam hati, aku mengucapkan terima kasih pada sosok wanita penjaga itu. Apapun bahaya yang mungkin menantiku di depan sana, aku merasa siap. Sebab kini, aku tidak sendirian. Ada cahaya kecil di saku kananku yang siap menerangi jalan ketika kegelapan datang menghampiri. Dan dengan restu serta petuah dari Sang Kuncen, aku melangkah pulang dengan hati yang lapang, membawa sebuah kisah yang mungkin tak akan pernah bisa dipercaya oleh orang lain, namun begitu nyata bagiku. Nafasku masih terasa berat. Sisa-sisa adrenalin dari kejadian di atas sana belum sepenuhnya hilang dari aliran darahku. Kami duduk diam di pos pendakian paling bawah, tempat di mana batas antara hutan lebat dan pemukiman warga mulai terasa samar. Teman-temanku tampak sibuk dengan lamunan mereka masing-masing, mungkin mencoba mencerna logika dari apa yang baru saja kami lalui. Namun, bagiku, beban itu terasa jauh lebih nyata, berwujud fisik, dan tersembunyi diam-diam di dalam saku celanaku. Tangan kananku gemetar saat meraba saku. Benda itu masih di sana. Korek api emas yang kuterima, atau lebih tepatnya, yang dipercayakan kepadaku, terasa hangat, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Ada rasa syukur yang membuncah di dada ketika mengingat bagaimana kami bisa selamat dari kabut yang menyesatkan dan suara-suara yang memanggil dari balik pepohonan. Aku tahu, tanpa perlindungan yang tersimbolisasi dari benda ini, mungkin kami masih berputar-putar di zona yang tak seharusnya dimasuki manusia. Perlindungan tak kasat mata itu nyata adanya, sebuah perisai goib yang memagari kami dari mara bahaya yang mengintai di setiap celah akar dan bayangan pohon. Akan tetapi, bersamaan dengan rasa syukur itu, muncul perasaan lain yang menekan batin. Sebuah beban tanggung jawab yang rasanya terlalu besar untuk pundakku yang ringkih ini. Aku hanyalah seorang pendaki biasa, seorang penikmat alam yang datang untuk mencari ketenangan, bukan seorang pertapa atau pencari ilmu kebatinan. Membawa pulang benda pusaka ini terasa seperti mencuri potongan sakral dari gunung, meskipun benda itu diberikan secara sukarela oleh sosok yang kami temui di dimensi lain itu. Kau melamun lagi, tegur salah satu temanku, membuyarkan fokusku pada benda di saku. Aku hanya tersenyum tipis, menggeleng pelan. Hanya lelah, jawabku singkat, menyembunyikan gejolak batin yang sedang berkecamuk. Pikiranku melayang pada kehidupan sehari-hariku di kota, hiruk-pikuk pekerjaan, ambisi duniawi, dan kelalaian-kelalaian kecil yang sering kulakukan sebagai manusia biasa. Apakah pantas tangan yang masih berlumur dosa dan kehilafan ini memegang amanah seberat itu? Warisan spiritual ini bukan sekedar souvenir antik yang bisa kupajang di lemari kaca. Ini adalah kunci, sebuah ikatan dengan dunia yang tidak kupahami sepenuhnya. Aku merasa belum siap, belum pantas. Rasa takut jika aku justru menodai kesucian benda itu lebih besar daripada rasa banggaku memilikinya. Setelah menimbang cukup lama, sambil memandangi puncak gunung yang kini mulai tertutup awan sore, keputusanku bulat. Aku berdiri, membersihkan debu dari celana kargo yang kusam dan melangkah menuju gubuk kayu sederhana yang terletak agak terpisah dari pos pendaftaran. Di sana tinggal sosok sepuh yang menjadi juru kunci gunung ini. Orang-orang memanggilnya Abah. Langkahku terasa berat saat mendekati gubuk itu. Aroma tembakau menyengat bercampur dengan wangi tanah basah menyambut indera penciumanku. Abah sedang duduk di beranda, menatap kosong ke arah hutan seolah sedang bercakap-cakap dengan angin.
"Assalamualaikum, Mbah," sapaku pelan. Abah menoleh perlahan, sorot matanya teduh namun tajam, seakan mampu menelanjangi isi hati siapapun yang bertatapan dengannya. Beliau tersenyum, senyum yang penuh arti, seolah sudah menantikan kedatanganku. "Waalaikumsalam, duduklah nak, kelihatannya ada yang memberatkan langkahmu," ucap beliau dengan suara parau namun berwibawa. Aku duduk bersila di hadapannya, menunduk sejenak sebelum memberanikan diri mengeluarkan benda itu dari saku. Kilau emas dari korek api antik itu memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup. Aku meletakkannya perlahan di atas meja kayu tua yang memisahkan kami. "Abah, saya rasa saya tidak bisa membawa ini pulang," kataku lirih. Suaraku sedikit bergetar. Abah tidak tampak terkejut. Beliau hanya menatap benda itu, lalu beralih menatapku. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya pemahaman yang mendalam. "Kenapa? Bukankah itu hadiah atas keberanian dan ketulusanmu menolong mereka di atas sana?" tanya Abah lembut. "Saya merasa belum pantas, Bah," jawabku jujur. "Perlindungan ini terlalu besar. Saya takut tidak bisa merawatnya, takut tidak bisa menjaga amanahnya. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh kekurangan. Benda ini rasanya lebih baik dijaga oleh orang yang benar-benar mengerti hakikatnya." Abah mengangguk-angguk pelan. Beliau mengambil korek api emas itu, mengusapnya dengan ibu jari yang kasar karena dimakan usia. "Menyadari ketidakmampuan diri adalah bentuk ilmu yang tinggi, nak. Banyak orang yang justru celaka karena merasa mampu padahal jiwanya rapuh. Kau bijak." Kata-kata Abah menyiramkan rasa dingin yang menyejukkan ke dalam hatiku yang sejak tadi panas oleh keraguan. "Gunung ini dan seisinya memang bukan untuk dikuasai," lanjut Abah, matanya menerawang jauh ke arah puncak. "Setiap benda, setiap daun, bahkan setiap butir tanah memiliki penunggu dan ceritanya sendiri. Benda ini memilihmu karena hatimu bersih saat mendaki, tidak berniat merusak, tapi kau benar, membawanya turun ke dunia yang bising mungkin akan meredupkan cahayanya." Beliau menggenggam benda itu erat, lalu menatapku lekat-lekat. "Saya terima titipan ini. Biarlah benda ini tetap di sini, menjadi bagian dari penjaga gunung, sebagaimana mestinya. Di tangan saya, insya Allah, pusaka ini akan terjaga dan kembali ke tempat asalnya di alam ghaib sana." Saat Abah menyimpan benda itu ke dalam saku baju pangsinya, aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Bukan hanya beban fisik, tapi juga beban mental yang menghantui. Rasa lega yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Tidak semua pemberian harus dimiliki. Terkadang melepaskan adalah bentuk penghormatan tertinggi. "Terima kasih, Bah. Terima kasih sudah mengerti," ucapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Pulanglah dengan hati yang tenang. Kalian sudah mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas ini," pesan Abah sebelum kami berpamitan. Perjalanan pulang kami hari itu terasa sangat berbeda. Di dalam mobil, saat jalanan berkelok menuruni kaki gunung, kami tidak banyak bicara seperti biasanya. Tidak ada canda tawa receh atau musik keras. Keheningan yang tercipta adalah keheningan yang kontemplatif. Aku menatap keluar jendela, melihat barisan pohon pinus yang perlahan menjauh. Pengalaman ini telah meruntuhkan arogansi kami sebagai manusia modern. Kami datang dengan anggapan bahwa alam adalah tempat bermain, sebuah objek untuk ditaklukkan demi foto yang bagus atau cerita heroik. Namun, kami pulang dengan kesadaran baru bahwa kami hanyalah tamu kecil di rumah yang sangat besar dan tua. Gunung tak terlihat itu telah mengajarkan kami tentang batasan, bahwa di balik apa yang bisa ditangkap oleh mata, ada kehidupan lain yang berjalan beriringan, ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Kami belajar untuk menghormati setiap jejak keberadaan, baik yang terlihat maupun tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan bertindak, dan tidak mengambil apa yang bukan hak kami.
Pemberian korek api emas itu, meskipun kini tak lagi ada di tanganku, telah meninggalkan jejak hikmah yang abadi di dalam jiwa. Aku mengerti sekarang bahwa setiap pemberian, sekecil apapun, datang dengan tanggung jawab. Dan ketika kita merasa belum sanggup memikul tanggung jawab itu, mengembalikannya kepada yang lebih berhak adalah tindakan kesatria, bukan kepengecutan. Mobil kami terus melaju meninggalkan kawasan pegunungan yang mulai diselimuti kabut senja. Aku melihat spion tengah, menatap bayangan gunung yang semakin mengecil di kejauhan. Dalam hati, aku berjanji tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Gunung itu mungkin tak lagi terlihat oleh mata, namun auranya, pelajarannya, dan kebijaksanaannya akan selalu melekat, menjadi kompas bagi kami dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kami pulang bukan hanya sebagai pendaki yang berhasil mencapai pos, tetapi sebagai manusia yang baru saja belajar cara menundukkan ego di hadapan keagungan semesta.